Di mana kita bisa menemukan seorang tabib? Tempat ini jauh dari mana-mana. Desa terdekat jauhnya kurang lebih 100 pal dari sini. Dan di situ pun belum tentu kita dapat menemukan seorang tabib yang mumpuni. Jangan putus asa sebelum mencoba, Rayuyu. Kita ini adalah asuhnya. Kita berempat berhutang budi pada beliau. Karena itu, kita harus berusaha keras untuk menyelamatkan beliau. Kau punya usul apa, Rabanyak? Usul apa lagi? Kita memang harus mencari seorang tabib. Kalau kita biarkan saja, hanya kita tunggu terus-menerus seperti ini, bisa-bisa beliau menjadi semakin gawat. Begini saja, biar aku dan Rapangsa mencari seorang tabib. Sementara Rawedeng dan Rayuyu menunggu di sini. Sampai kapan kami harus menunggu? Kalau sampai besok sore kami masih belum kembali, kalian harus segera melahirkan beliau ke Majapahit. Kalian bisa mengambil jalan pintas melalui desa Langkasuka, Walang Sapitu, terus ke desa Tebu. Kukira usul Rabanyak cukup baik. Iya, baiklah. Sebaiknya kalian segera berangkat. Iya. Ayo Rapangsa, tolong kau siapkan kuda. Barangkali kita membutuhkan sedikit perbekalan untuk di jalan. Rabanyak dan Rapangsa malam itu juga berangkat mencari tabib. Mereka memacu kudanya menyusuri tepi hutan di sepanjang kaki Gunung Penanggungan. Menjelang dini hari, mereka melihat cahaya pelita di kejauhan. Rabanyak menarik tali kekang kudanya. Lihat Rapangsa, pasti di depan itu ada sebuah desa. Iya, ada banyak cahaya pelita nampak dari sini. Ayo kita ke sana. Kita langsung menemui kepala desanya untuk minta keterangan. Siapa? Siapa tuan-tuan ini? Kami adalah prajurit Majapahit. Kami datang untuk minta sedikit bantuanmu, kepala desa. Silakan. Silakan masuk, Tuan. Mari. Tidak usah, kepala desa. Kami tidak punya banyak waktu. Kami hanya ingin bertanya sedikit, kepala desa. Dapatkah kau menunjukkan di mana rumah seorang tabib? Tabib? Maksud Tuan, tukang mengobati orang begitu? Ya, ada salah seorang dari pimpinan kami terluka. Kami membutuhkan seorang tabib untuk menyembuhkannya. Di mana kepala desa? Di mana kami dapat menemukan seorang tabib? Wah, sayang sekali Tuan. Di desa kami tidak ada tabib. Paling-paling hanya dukun urut. Entahlah kalau di desa lain. Barangkali tuan-tuan bisa mencoba ke desa sebelah, desa Karangsumur. Mungkin saja di sana ada tabib, Tuan. Hei, kepala desa. Kau jangan berani berdusta kepada kami. Kami sedang mengemban tugas negara. Kau harus membantu kami, kepala desa. Iya, Tuan. Tentu kami harus membantu tuan-tuan. Nah, caranya begini kalau kau ingin membantu kami. Siapa namamu, kepala desa? Nama hamba Ki Buyut Suling, Tuan. Nah, dengar Ki Buyut Suling. Kau harus membantu kami mencarikan seorang tabib yang mumpuni. Kau kuberi waktu sampai menjelang sore nanti. Dengar itu, Ki Buyut. Kalau sampai menjelang sore nanti, kau masih belum bisa membawa seorang tabib, berarti kau telah mengecewakan kami. Dengar itu. Dan kau tahu apa artinya mengecewakan penggawa kerajaan? Iya, Tuan. Iya, hamba tahu. Nah, selama kau pergi mencari tabib, aku akan menunggu di sini, di rumahmu. Ingat, Ki Buyut, kau tidak punya waktu banyak. Baik, Tuan. Hamba mengerti.
siapa tamu-tamu kita itu, Ki? Apa, Nyai? Apa? Sepertinya tamu-tamu kita itu orang-orang penting, Ki. Apa benar begitu? Ya, Nyai. Mereka orang-orang penting. Mereka para penggawa kerajaan Majapahit. Ada keperluan apa mereka singgah kemari, Ki? Aku harus pergi. Aku harus pergi, Nyai. Aku tidak punya waktu banyak. Kau di rumah ya. Kau harus menjamu mereka dengan baik. Tunggu, Ki. Kau mau pergi kemana? Kemana? Lalu bagaimana dengan tamu-tamu kita itu? Nyai. Barangkali kau tahu. Nyai. Kau tahu di mana aku dapat menemukan seorang tabib yang berpengalaman? Tabib? Iya, tabib. Aku diberi waktu sampai menjelang sore nanti. Aku harus kembali dengan membawa seorang tabib. Ada salah seorang pembesar kerajaan menderita sakit di jalan. Di mana, Nyai? Kau tahu di mana rumah seorang tabib? Di mana ya? Aku tidak tahu, Ki. Tapi mungkin di desa sebelah. Baik. Kalau begitu, aku harus mencarinya sekarang juga, Nyai. Tunggu, Ki. Kau akan pergi kemana? Pokoknya aku harus pergi mencari tabib. Tuan-tuan itu hanya memberi batas waktu sampai menjelang sore nanti. Nah, Nyai, aku berangkat. Dan ingat ya, kau tampaknya juga tidak ingin mengecewakan kita. Lihat, hidangan mulai dikeluarkan. Memang benar, Nyai Buyut Suling mengeluarkan hidangan untuk kedua orang tamunya. Rapangsa dan Rabanyak segera melahap makanan yang digelar di depannya, di atas piring dan mangkuk di ruangan pendopo. Sementara itu Ki Buyut Suling sudah tiba di desa tetangganya, Desa Karangsumur. Dia terus memacu kudanya menuju balai desa. Maaf, Ki Buyut. Saya ada keperluan sedikit. Loh. Kalau tidak salah, ini Adi Buyut Suling dari Banyumulih. Benar, Ki Buyut. Saya hanya mau bertanya sedikit. Barangkali Ki Buyut bisa menunjukkan padaku di mana rumah seorang tabib yang berpengalaman. Tabib? Ya. Wah, siapa yang sedang sakit? Ki Buyut Suling lalu menceritakan perihal dua orang tamu yang sekarang menunggu di rumahnya. Kepala Desa Karangsumur mendengar tutur kata sahabatnya dengan penuh perhatian. Mereka memang sudah sejak lama menjabat sebagai kepala desa. Begitu ya. Memang susah menjadi kepala desa. Tapi bagaimanapun juga, kau harus patuh pada perintah atasan, Adi Buyut. Ya. Kalau kau tidak ingin dipecat atau mendapat kesulitan. Aku tidak akan berani kembali ke rumah sebelum membawa seorang tabib, Ki Buyut. Iya. Wah, aku tiba-tiba ingat ada seorang tabib yang sangat terkenal, tapi rumahnya sangat jauh dari sini. Namanya Tabib Buong. Tabib Buong? Iya, dia orang asing. Tinggalnya di desa Pasuruan 1. Jauh sekali dari sini. Tidak mungkin kau bisa membawanya ke rumah dalam batas waktu yang singkat. Apakah tidak ada tabib yang lain selain Tabib Buong, Ki Buyut? Wah, tidak ada. Siapa? Wah, sayang sekali, Adi Buyut. Aku tidak bisa menunjukkan orang yang lain. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang aku minta pamit. Aku harus menemukan seorang tabib, Ki Buyut. Ki Buyut Suling
kepala desa Banyumulih kembali naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian dia pun sudah duduk berguncang-guncang di atas kuda, entah kemana tujuannya. Kasihan Adi Buyut Suling. Mudah-mudahan saja dia dapat menemukan seorang tabib. Sebab kalau tidak, dia pasti akan mendapat kesulitan besar. Memang sulit menjadi pejabat kecil. Seringkali menjadi keranjang sampah tugas-tugas muntahan dari atas. Ki Buyut Suling terus berkuda meninggalkan batas desa Karangsumur. Dia menuju ke arah desa Nyongan yang terletak di pesisir utara Jawa Timur. Selama berkuda hatinya tidak tenang. Pikirannya tercekam oleh tugas yang dilimpahkan padanya, yaitu menemukan seorang tabib. Tiba-tiba dia melihat seorang bocah berjalan sambil menenteng buntalan kain. Ki Buyut Suling buru-buru menarik tali kekang kudanya. Tapi karena tergesa-gesa, dia menjadi lengah. Kuda yang ditunggangi terkejut dan melonjak tinggi. Tubuh Ki Buyut Suling terpelanting jatuh, sementara kudanya berdiri kembali. Dan Ki Buyut pingsan karena terbentur sebongkah batu di tepi jalan. Si bocah buru-buru menghampirinya. Apa yang terjadi? Siapa kau ini? Tenanglah, Pak. Bapak tidak apa-apa. Apakah aku baru saja pingsan? Ya, Bapak pingsan sebentar. Bapak jatuh dari atas kuda dan membentur batu di pinggir jalan itu. Oh ya, kuda itu memang brengsek. Sudah 3 kali ini dia membanting tubuhku. Biar nanti dia kehilangan rumput segar. Binatang itu harus dihukum. Maaf, Pak. Sebenarnya kuda itu tidak salah. Barangkali Bapak terlalu mendadak menarik tali kekang sehingga dia terkejut. Tapi dia tetap salah. Sebab dia hanya seekor kuda. Tenanglah, Pak. Saya akan mencoba mengobati kaki Bapak. Aduh. Apa? Apa katamu? Aduh. Mengobati kakiku? Kau bisa mengobati patah kaki? Kaki Bapak tidak patah, hanya terkilir sedikit. Saya bisa mengurut sedikit. Apakah Bapak mau saya urut? Aduh, kau bisa mengurut kaki kesleo? Mudah-mudahan saja saya dapat mengembalikan urat-urat kaki Bapak yang salah. Tapi maaf, Pak, mungkin agak sakit. Bapak harus dapat menahannya. Iya. Aduh, kok bisa begini tulang lututku, bisa bengkok begini. Kalau tidak segera diurut, bisa bengkak. Aduh, baiklah, daripada bengkak. Tapi jangan terlalu keras mengurutnya, pelan-pelan saja. Sebaiknya Bapak berbaring. Saya akan segera mengurut. Bocah itu segera bekerja dengan cekatan mengurut kaki kepala desa Banyumulih. Setiap kali tangannya menekan bagian yang salah urat, Ki Buyut Suling peringisan. Wajahnya sampai merah padam menahan rasa sakit. Aduh. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak masih terasa sakit? Tidak terlalu sakit. Tidak seperti tadi. Bapak tunggu sebentar.
Kau mau kemana? Kau mau kemana? Ki Buyut Suling tidak jadi bertanya untuk yang ketiga kalinya. Karena bocah itu sudah buru-buru melompat. Dia berlari-lari kecil menyusup tumbuh-tumbuhan pakis yang banyak terdapat di sekitar tempat itu. Dan tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi sambil menggenggam seonggok daun-daunan. Saya akan membuat obat boreh untuk kaki Bapak. Mudah-mudahan setelah diberi obat boreh dan diikat dengan kain, Bapak bisa naik kuda dan melanjutkan perjalanan. Apa benar begitu? Mudah-mudahan saja, Pak. Tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kau di mana rumah tinggal Tabib Wong? Tabib Wong? Iya. Apakah Bapak hendak menemui beliau? Apa Bapak belum mendengar beritanya? Berita apa? Tabib Wong sudah meninggal kurang lebih 3 bulan yang lalu. Sayang sekali. Kau ini siapa? Rumahmu di mana? Dan kau mau kemana membawa-bawa buntalan kain itu, Nama saya Ratanja, Pak. Saya anak angkat Tabib Wong. Kepala desa Banyumulih nampak terkejut. Sesaat lamanya dia menatap bocah yang mulai membuat obat boreh di depannya. Tiba-tiba wajahnya membiaskan kegembiraan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.